Shalom Jemaat GPD Eleos. Dimanapun kita berada saat ini, kita akan mulai ibadah kita pada siang yang indah ini. Kita mau satukan hati kita untuk menyanyikan pujian mulia bagi anak domba. Walaupun saat ini kita masih ibadah online, tapi kita tetap mau satukan hati kita. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita naikkan pujian yang lebih sungguh dari awal. Mulia, 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 mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia Bapa, Engkau yang layak dipuji ya Bapa, Engkau yang duduk di tahta Tuhan, dan Engkau yang akan memerintah selamanya atas seluruh bumi ini ya Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, inilah penyembahan kami ya Tuhan. Kami bawa hanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Biarkan firman-Mu tertanam bagi hidup kami ya Bapa, menjadi perisai bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarkan firman-Mu menjadi rema ya Tuhan, menjadi terang bagi jalan kami ya Bapa. Dan biarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi Bapa pegangan hidup kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu ya Bapa, yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Apapun yang keluar dari mulut, bibir, lidah, semua berasal dari Engkau saja ya Tuhan.
Kiranya Bapa, nama Engkau yang kami muliakan Bapa, nama Engkau yang kami tinggikan Tuhan tempat ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Bapa Engkau tetap mengurapi kami Bapa, Engkau tetap memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami muliakan nama Engkau ya Bapa dalam setiap kehidupan dan jalan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, dan bagi siapapun yang bisa mendengarkan khotbah melalui ibadah di hari Minggu ini, tentunya kuasanya tetap sama. Kita percaya Tuhan selalu menolong, memberkati kita. Baik, kita segera masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Kita membaca terambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 saya baca buat kita semua. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Haleluya. Sesuatu yang kita lihat di sini berbicara dari hal ketenangan dan jerih payah, jerih lelah. Diberikan satu gambaran bahwa segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih lelah. Kalau diberikan satu perbandingan sedemikian rupa, maka tentu kita coba mulai mengukur. 1 genggam pasti lebih sedikit daripada 2 genggam, atau 2 genggam lebih banyak. Tetapi bukan hanya di sana. Kalau kita menyadari seberapa banyak yang kita bisa dapatkan dari hasil genggaman kita, itu terlalu sedikit. Menjadi sesuatu yang harus kita renungkan bersama bahwa ternyata ketenangan itu diumpamakan seolah hanya sedikit. Sehingga kalau kita coba merenungkan kenyataan yang terjadi sekarang ini bahwa betapa sulitnya ketenangan yang sangat diperlukan, yang sangat penting dalam setiap pribadi manusia. Kalau diumpamakan ketenangan itu hanya segenggam, tetapi bernilai melebihi dari yang lain, artinya ketenangan itu begitu penting. Ketenangan itu begitu berharga. Ketenangan itu mempunyai nilai melebihi dari hal yang lain. Di sisi lain, digambarkan hanya sedikit, artinya sulit untuk dijumpai. Kita bisa menemukan banyak hal di mana-mana, tetapi soal ketenangan, ketenangan di dalam hati, ketenangan dalam rumah tangga, ketenangan di dalam aktivitas, itu begitu sulit. Rahasia firman Tuhan buat kita, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, itu rahasia ketenangan. Seorang Daud, Mazmur pasal 62, dia orang yang hebat. Tetapi dia katakan, kalau mau dapatkan ketenangan, hanya ada di dalam Yesus. Bukan kepada materi, bukan. Materi itu penting. Bukan berarti materi itu salah. Tidak. Kalaupun kita diberkati karena kasih karunia memberkati kita semua, kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan, tetapi kita taruh hidup tenang kepada Tuhan, itu menjadi lebih berharga lagi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di mana engkau berada, lihat diri kita. Apa yang engkau alami saat ini? Dunia tidak menjamin ketenangan.
yang terjadi adalah rasa takut, cemas, bimbang, ragu, itu bercampur aduk, bergelora dalam setiap batin kita manusia. Tapi bersyukur pengalaman seorang yang Tuhan karuniakan hikmat, seorang Salomo, dalam pengalaman hidupnya dan dengan suatu kebenaran yang terungkap bahwa segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jeripaya menjaring angin. Saya coba untuk bersama-sama dengan jemaat menelusuri tentang hal-hal yang biasanya untuk menghalangi, menghambat hidup kita tenang. Dan itu realita yang terjadi. Katakanlah pertama, kekhawatiran. Betul saudara, kenapa? Banyak hal yang kita hadapi sepertinya menjadi tanda tanya, muncul kekhawatiran, rasa takut. Ya, firman Allah saya baca buat kita. Pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25. Amsal Sulaiman 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Haleluya, haleluya. Kekhawatiran dalam hati, kekhawatiran yang tersimpan, itu membungkukkan orang yang tadinya sehat, kuat, kekar. Karena hal-hal kekhawatiran itu bisa membuat orang sakit. Tetapi berkata-kata dengan baik itu menggembirakan. Ya, ayat ini berkata menjadikan orang penuh dengan sukacita. Ya, ini rumus firman Allah. Hal apa lagi yang bisa menghambat ketenangan masa depan? Ayat ini berkata, pasal 23 kitab Amsal. Ya. Pasal 23 kitab Amsal ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Betul, dunia penuh dengan hal-hal yang mengkhawatirkan untuk masa depan. Ya, masalah jodoh dan sebagainya, masalah pekerjaan, cita-cita, masa depan. Ayat ini berkata rancangan Tuhan buat kita umat Tuhan. Masa depan kita tidak pernah hilang. Sungguh ada. Ya, Matius berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Saya percaya sampai saat ini jemaat Tuhan senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari justru kita berkata-kata dengan perkataan yang baik. Itu menggembirakan. Itu menjadikan kita bersukacita. Ya, melengkapi suasana kesejukan, ketenangan di dalam hati dan batin kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemudian kita telusuri kata jeri lelah. Kata jeri lelah kalau kita pelajari, itu adalah sesuatu yang menunjukkan usaha, kegiatan, kerja keras seseorang dengan tidak lagi peduli hal apapun yang ada di sekitar dia. Tidak peduli dengan siapapun. Celakanya, kalau ini menjadi suatu karakter dan menjadi suatu sikap, jangan-jangan karena demi untuk sesuatu, ya, untuk menggenggam hal-hal yang dia inginkan, bisa-bisa jeri lelahnya, bisa sampai dia lupa Tuhan. Sementara Tuhan justru adalah sumber dari segala-galanya. Nah, itulah makna dari jeri lelah.
Dan dia katakan itu seperti menjaring angin. Tuhan menolong kita semua. Tuhan baik buat kita semua. Oleh dan sebab itu belajar dari segenggam. Itu hanya kecil kelihatannya. Kita jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Kita jangan sepelekan hal-hal yang kelihatannya menurut mata kita mungkin tidak berarti. Yang kecil. Kalau saya kontekskan hal ini saudara, ya, Tuhan mau mengajar kita berpadang kepada apa yang ada. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di tersebar sebagai umat Tuhan pilihan Allah, ya. Di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, ya, jangan kita menjadi hamba uang. Uang itu tidak salah, tetapi jangan uang yang telah memperhamba kita. Karena uang kita kejar, kita bekerja keras, kita kejar terus lupa waktu sampai bisa lupa Tuhan, lupa pencipta kita. Oleh sebab itu kitab Ibrani pasal 15 ayat 13 ayat 5 berkata, cukupkanlah hidupmu dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Tuhan berkati kita hari ini, puji Tuhan. Kesusahan hari ini Tuhan tahu. Untuk hari depan, untuk hari besok, Tuhan lebih tahu. Ya, cukupkanlah. Jangan bertindak gegabah. Jangan memaksakan kehendak kemauan kita yang pada akhirnya menjerumuskan dan menyulitkan saya dan saudara. Ya, perkara kecil jangan kita sepelekan. Sehingga kalau kita lihat konteks dalam bagian keselamatan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Keselamatan tidak main-main saudara. Kelihatannya orang berbondong-bondong ribuan. Kelihatannya begitu banyak. Sepertinya terpanggil. Tetapi belum tentu mereka merupakan pilihan Tuhan. Yang menjadi pilihan Tuhan hanya mereka yang bertahan sampai akhir. Yang mereka yang terpilih hanya mereka yang setia tekun sampai akhir hidup mereka. Sekalipun tantangan, sekalipun pergumulan hidup, sekalipun menderita, ya, tetapi tetap bertahan. Mereka masuk tidak sekedar dalam panggilan, tetapi sampai menjadi pilihan Tuhan. Yang dipanggil banyak, tetapi yang dipilih sedikit. Puji Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jadi lelah. Jemaat Tuhan, saya tahu, Tuhan lebih tahu hidup saya dan saudara. Tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, tetapi percaya Tuhan beserta kita. Mari kejar yang lebih bernilai. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati kita semua. Mungkin engkau sedang menangis hari-hari ini karena tekanan pergumulan hidup. Tapi bila engkau dekat dengan Tuhan, percaya ada ketenangan yang Tuhan sediakan. Bersama-sama kita serahkan hidup kita, imani kebenaran firman Allah. Sungguh janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita serahkan hidup kita. Kita berdoa penuh keyakinan kepada Dia. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Tuhan, Engkau tahu posisi dan keberadaan kami. Tapi kami merindukan ada ketenangan dalam hidup kami. Dalam jiwa, dalam batin kami. Menghadapi situasi apapun ya Tuhan. Kalau Engkau toh memberkati kami. Kami tahu bahwa itu adalah Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Kami berdoa Bapa, teguhkan, kuatkan kami supaya kami masuk di dalam tidak sekedar sebagai oh Tuhan terpanggil tapi juga umat yang terpilih. Kami mau setia, kami mau tekun. Bapa yang baik, tolong dan mampukan kami. Roh Kudus, hidupkan firman Allah bagi kami. Kami berjalan, kami semakin bertumbuh, dewasa di dalam Engkau. Tuhan terpuji Engkau. Hamba mau berdoa masa depan umat Tuhan, cita-cita mereka,
Dan apapun pergumulan, keuangan finansial yang lemah, Tuhan, Engkau adalah kekuatan. Yang sakit, Engkau adalah dokter tabib kami dalam nama Yesus. Dan kami berdoa sekali lagi Bapa, berkati semua ekonomi umat Tuhan. Dan bila dengan berkat itu juga jemaat dapat mempermuliakan Engkau. Berkati perusahaan mereka, usaha mereka Tuhan berkati. Cita-cita mereka diberkati Tuhan. Bangsa dan negara kami tetap kami berdoa. Kami bersatu semua elemen bangsa melawan COVID-19 ini. Tuhan selamatkan. Pemerintah pusat Tuhan berkati sampai pemerintah daerah dan pemerintah yang paling terendah sekalipun. Bapa, ini adalah syukur kami. Kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini mengucap syukur. Kami arahkan dan serahkan seluruh hidup ini. Jemaat Tuhan dengan penuh keyakinan dan iman. Terimalah dan nikmatilah berkat yang melimpah jasmani dan rohani. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa dalam sorga. Cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal. Penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Memimpin menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan sudah datang kembali. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan jemaat. Seizin Tuhan minggu depan kita bisa bertemu dan bisa beribadah secara komunal dan sekaligus dengan perjamuan Tuhan. Inilah yang bisa disampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.